Halo Pak Haji dan teman-teman semua, saya Antonius Aron Pevi Setiawan, NIM 18K1001010 akan mengerjakan final project social network analysis yang diberikan oleh Pak Haji. Untuk tugasnya adalah kita harus melakukan berbagai macam implementasi dan diskusi tentang social network analysis. Untuk program yang digunakan, kita bisa menggunakan program macam-macam. Di sini Pak Haji menuliskan using Python, tapi dituliskan dengan etc. Berarti tanpa Python pun kita sebenarnya bisa menggunakan coding yang lain seperti itu. Di sini kita diharuskan untuk memilih macam-macam case study yang ada untuk mengimplementasikannya. Di sini saya memilih tentang news. Kenapa saya memilih tentang news? Karena untuk topik kali ini saya akan membahas tentang Bitcoin prediction. Jadi apa itu Bitcoin prediction? Ya, intinya adalah topik yang saya gunakan ini adalah program yang digunakan untuk mendeteksi apakah harga Bitcoin selanjutnya itu akan naik atau turun. Seperti itu. Untuk sebelumnya kita harus menginstal PyDrive dan MLflow. Apa itu MLflow dan PyDrive? PyDrive itu adalah Python drive yang isinya adalah berupa kode-kode atau fungsi-fungsi yang penting untuk Python. Kalau MLflow sendiri itu adalah sebuah fungsi di mana dipergunakan untuk membandingkan sebuah parameter. Yang berarti parameternya itu kalau kita tahu kan Bitcoin tidak mungkin stabil gitu. Jadi harganya pasti naik turun. Nah, itu termasuk dalam parameter yang akan dibandingkan dengan library yaitu MLflow. Nah, setelah kita download dan install, kita masukkan MLflow kita ke dalam codingan kita dengan import MLflow dan lain-lain ini. Seperti ini cara memasukkan library MLflow ke dalam codingan kita. Ya, untuk masukkan library ke dalam Python itu sepertinya sudah hal yang cukup mutlak untuk seorang Pythonir. Ya, import MLflow. Lalu jika membutuhkan tambahan untuk library selanjutnya ya, from MLflow import pyfang. Pyfang itu adalah function dari Python-nya sendiri, yaitu yang berada di dalam MLflow-nya. Lalu selain MLflow kita juga menggunakan NumPy, Pandas, dan Matplotlib. NumPy sendiri digunakan untuk angka-angka yang simple, seperti adanya metrik dan lain-lain, kita gunakan NumPy. Lalu apa itu Pandas? Pandas dipergunakan untuk seperti apa ya? Seperti kita mempergunakan sebuah perbandingan metrik dan lain-lain. Pandas sendiri itu juga digunakan untuk menampilkan sebuah grafis atau data-data, lebih ke data frame sebenarnya Pandas itu. Jadi apa data-data yang ada seperti bentuk tabel dan lain-lain itu menggunakan Pandas. Lalu untuk Matplotlib sendiri adalah library yang digunakan untuk menampilkan grafik. Jadi bisa untuk grafik atau dalam bentuk graph seperti poin-poin seperti itu menggunakan Matplotlib. Lalu ada skalen juga, skalen yang berfungsi sebagai ya sama seperti NumPy dan Pandas itu. Lalu ada juga keras sendiri juga untuk mengatur data-data yang ada dalam NumPy, Pandas, dan Matplotlib itu. Tapi kalau keras itu termasuk ke dalam function, bukan ke dalam library. Jadi ini kenapa ada MLflow keras, yaitu keras itu termasuk bagian dari MLflow. Jadi, untuk mengatur beberapa parameter yang ada dalam codingan saya ini. Lalu untuk selanjutnya, di sini saya tidak menggunakan data sendiri. Saya mengambil data dari internet, file. Lalu kita kembali ke sini. Sini adalah Bitstamp download.
kita mengambil filenya dari bitstamp.csv. Jadi ini di sini adalah file-file tentang data-data dari Bitcoin. Lalu saya gunakan print file successfully imported karena jika telah terambil maka akan keluar file successfully import. Lalu di sini kita menggunakan data frame-nya ya, seperti tadi kita menggunakan pandas. Nah, di sini bisa digunakan untuk mengeluarkan data frame yang ada. Nah, data frame yang ada itu ada timestamp, open, high, low, close, volume, dan weight brush. Ini adalah data-data tentang Bitcoin. Jadi untuk harganya ini yang pertama harganya seperti ini, lalu meningkat, lalu mengalami peningkatan lagi ya seperti itu. Lalu ini ada juga pada tanggal berapa harga Bitcoin tersebut mengalami peningkatan ya seperti ini, meningkat lagi. Nah, di sini saya menggunakan trend dan test. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetes apakah prediksi tersebut benar-benar sesuai dengan hal yang ada atau tidak, dengan Bitcoin yang ada atau tidak. Jadi dataset ini yang tadi kita tes harganya, lalu kita testing menggunakan trend dan test itu seperti ini, lalu akan keluar ternyata seperti ini, muncul data-data perbaruan yang baru. Lalu ada DF trend values itu untuk mengetrain data Bitcoin yang ada tadi, kita tes muncul seperti ini. Lalu ini adalah min-max scaler yang digunakan untuk mengatur trend dan testnya data. Nah, seperti ini. Untuk Y dan X kita train semua, lalu hasil yang telah di reshape seperti apa ya, seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya RNN. Di sini digunakan untuk mendeteksi prediksi alias berapa sih kira-kira untuk trend dan tes setiap harga Bitcoin itu kira-kira jatuhnya itu atau akurasinya itu seperti apa. Jadi ini bisa kita atur. Ini epoch mungkin kalau cepat kita kasih 10 aja gitu ya. Kita start. Nah, nanti akan keluar 1/10. Nah, ini ada akurasinya ini seperti ini. Ini setiap kali di run akan berbeda jatuhnya. Ya, jadi seperti itu. Apakah harganya naik kah, atau turun kah? Jadi seperti itu. Nah, ini adalah prediksi yang belum di scale ya, artinya belum ditata ulang, masih agak kacau. Tapi kalau ini sudah di scale. Lalu ada model evaluation, kira-kira ini loss-nya berapa, akurasi berapa. Lalu setelah itu kita bisa menggunakan matplotlib yang tadi, yaitu untuk memvisualisasikan dengan bentuk graf. Nah, di sini kita udah buat grafnya. Jadi Bitcoin price-nya itu dalam dolar. Ini saya ambil datanya tahun 2018. Jadi pada bulan Mei itu meningkat setelah bulan ke-6 itu turun. Lalu turun lagi sampai bulan terakhir. Jadi seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu tugas saya, Pak Haji.